Nikita Mirzani dan asistennya Makil Syahputra segera disidang dalam kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Ya, seperti diketahui, berkas perkara kasus yang ditangani Polda Metro Jaya itu telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Namun menariknya, kabar tersebut tak serta-merta membuat Reza Gladys puas sebagai pelapor. Melalui kuasa hukumnya, Julianus Sembiring, Reza Gladys mendesak agar Dr. Oki dan Dr. Detektif alias Dr. Samira diperiksa, serta ditetapkan menjadi tersangka menyusul Nikita Mirzani dan Makil Syahputra. Selain itu, sebagai upaya lanjutan, Reza Gladys juga turut mendesak polisi untuk melakukan gelar perkara khusus, karena pihaknya memendus kejanggalan dalam proses penanganan kasus tersebut. Di sisi lain, meski posisinya saat ini tengah terancam, Dr. Oki dan Dr. Detektif tampak menanggapinya dengan santai, karena mereka merasa tak terlibat dalam kasus laporan Reza Gladys. Dan, untuk mengetahui sederet fakta-fakta baru terkait itu semua, maka inilah 5 fakta baru Reza Gladys tak puas jika Dr. Oki dan Dr. Detektif belum susul Nikita Mirzani. Vervi Cumi Top 5. Reza Gladys melalui kuasa hukumnya Julianus Sembiring mendesak agar Dr. Oki dan Dr. Detektif alias Dr. Samira untuk diperiksa serta ditetapkan menjadi tersangka menyusul Nikita Mirzani dan Makil Syahputra. Ya, hal tersebut lantaran pihak Reza Gladys merasa dalam laporannya ia turut melaporkan 2 orang yakni inisial NM, IM, O, dan S. Meski saat ini berkas perkasa kasus sudah dinyatakan lengkap atau P21, pihak Reza Gladys masih tak puas atas penanganan kasus laporannya itu. Lantas, seperti apa desakan pihak Reza Gladys? Dan apa sebenarnya yang mereka inginkan? Kalau dipertanyakan apakah bagaimana pendapat kami terhadap P21 dengan tersangka N dan IM, kami anggap ini sudah wajar. Ya, tapi kalau misalkan ada advokat atau praktisi hukum yang tidak melihat asas hukum itu dan tidak memahami tentang peristiwa hukum dan hal-hal sebagainya tentang peristiwa yang sekarang sedang kami tangani, mereka pasti menganggap ini hal luar biasa. Tapi bagi kami tidak. Ya, yang bagi kami luar biasa adalah hanya kenapa, ya ini bukan luar biasa, aneh ya. Kenapa setelah P21 hanya tetap 2 tersangka tanpa ada pemanggilan terhadap saksi O dan saksi S. Ini yang luar biasa anehnya begitu, bukan luar biasa prestasinya gitu. Ya, karena kan yang dilaporkan dan diadukan oleh klien kami ini kan terhadap 4 orang gitu. Ya, saya ulangi, terhadap 4 orang ya, inisial O, inisial S, inisial NM dan IM. Dan terhadap 4 peristiwa. 27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 27 November. Kalau memang ini sudah benar P21 ya, nanti kami akan meminta pembantuan resmi dari pihak penyidik. Kalau memang benar, saya yakin dan percaya bahwa peristiwa yang 27 Oktober dan 27 November ini sepertinya dugaan kami dikaburkan gitu. Tapi saya yakin dan percaya dalam waktu nanti fakta persidangan ini akan terungkap. Ya, kami akan melakukan upaya-upaya hukum yang lainnya. Seperti itu. Menanggapi desakan pihak Reza Gladys yang meminta agar dirinya diperiksa dalam kasus yang dilaporkan Reza Gladys, Dr. Oki Pratama mengungkapkan jika dirinya telah menjalani pemeriksaan atas kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang tersebut pada 6 Februari 2025 lalu. Lantas, seperti apa tanggapan Dr. Oki atas desakan pihak Reza Gladys?
Mas saya kan sudah diperiksa di tanggal 6 Februari kemarin kan sudah diperiksa. Kalau saya ditanyakan sebagai dokter, ditanyakan tentang isu-isu tentang produk-produk skincare yang diperiksa-periksa itu, apakah mengetahui tentang produk-produk berbahaya, apakah benar berbahaya. Lalu juga ditanya Nikita Mirzani hubungan dengan saya apa, saya bilang sebagai brand ambassador-nya saya. Udahlah, saya udah bilang dari awal ya, untuk pengacaranya pelapor itu jangan mendikte proses penyidikan. Ya, kalau Anda sudah melaporkan ke pihak Polda, sudah percaya saja sama penyidik Polda. Kalau Anda nggak percaya, ya kerjain aja kasusnya sendiri gitu loh. Artinya, jadi kayak terkesan tidak menghargai para penyidik ya. Para penyidik nih, menurut kacamata saya juga profesional loh. Dia tidak serta-merta langsung cet gitu. Enggak, mereka penyidik di Cyber Polda Metro Jaya itu betul-betul teliti sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu loh. Nah, jangan lagi diatur-atur. Jangan diatur-atur gitu loh. Harus begini, harus begitu, harus ada tersangka lainnya. Jangan dong. Berbeda tanggapan dengan Dr. Oki, dokter detektif alias Dr. Samira justru bersikukuh jika dirinya tak terlibat dalam kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan Reza Gladys. Ya, menurutnya desakan pihak Reza Gladys itu adalah fitnah yang luar biasa bagi dirinya. Lantas, seperti apa tanggapan dokter detektif atas desakan pihak Reza Gladys? Dan, seberapa yakin dirinya tidak terlibat dalam kasus tersebut? Ya selama ini dokter tidak merasa itu, jadi ya dibuktikan saja. Jadi nanti akan terbantahkan semua yang dibilang apa? Sindikat apa, itu semua tidak pernah ada. Sindikat pemerasan dibilangnya. Nah iya, jadi dokter itu bingung, dibilang, Mas ini nggak ngerti sama sekali, tapi kok seolah-olah dibuat seperti itu, dan mereka menginginkan penggiringan opini ini benar. Jadi sesuatu yang tidak ada digiring benar-benar ada, jadi masyarakat ini dibuat benar-benar percaya. Jadi Doktif itu kenal dengan Nikita itu pun dikenalkan dari SS. Kok bisa SS bilang bahwa Doktif ini sudah kenal lama? Kan SS sendiri yang kenalin Doktif, yang ngasih tahu gitu. Jadi itu ini amnesia semua apa gimana sebenarnya ceritanya, kok jadi berubah 180 derajat kan dok, gitu loh. Jadi kalau Doktif tunjukin ini semua chatnya kaget semua loh, kok bisa begini ceritanya ternyata. Ya itulah makanya fakta, dan ada pun chatnya juga ada. Boleh enggak dok nomornya Doktif dikasih tahu ke Ami, Niki? Ya silakan. Ya terus dari mana yang namanya tudingan-tudingan seperti itu yang sekarang beredar di masyarakat? Pada saat Doktif dipanggil itu kan Doktif berbeda ya kan, nggak bersatu ya pada saat dipanggil menjadi saksi. Jadi ya Doktif juga nggak tahu apa yang ditanyakan di situ, tapi yang Doktif sampaikan ya apa adanya aja. Jadi Doktif harapkan di sini nggak ada kriminalisasi ya, jangan ada yang dispesialkan. Jadi Doktif, Pak Listio, Pak Prabowo jangan ada yang dispesialkan. Jadi kalau memang yang salah ya salah. Kalau yang benar jangan dikait-kaitin, diikut-ikutin karena rasa benci gitu. Karena adanya rasa benci ke Doktif yang nggak ngerti apa-apa dikait-kaitin, pokoknya Doktif harus kena, kita giring opini. Nggak begitu gitu. Jadi masyarakat jadi cerdas aja, kita lihat faktanya gitu seperti apa, adakah bukti-bukti yang mengarah ke seperti itu, dan itu masuk ke ranah hukum. Jangan penggiringan opini disebar di medsos seperti itu, kan itu bisa dipenggal, diedit. Jadi luar biasa, Doktif merasa ini fitnahnya luar biasa, dan kalian pelakunya itu sangat dolim. Tak hanya mendesak agar Dr. Oki dan dokter detektif diperiksa, serta ditetapkan menjadi tersangka menyusul Nikita Mirzani dan Makil Syahputra. Pihak Reza Gladys juga ternyata melakukan upaya lain dengan meminta polisi untuk melakukan gelar perkara khusus. Lantas, seperti apa desakan pihak Reza Gladys? Ya kita lihat perkembangannya, tetapi kami akan tetap juga melakukan pendesakan ya terhadap pihak Mabes Polri
agar dengan segera mengabulkan permohonan klien kami Dr. Reza Gladys untuk melaksanakan gelar perkara khusus dengan tujuan satu, mempertanyakan kepada penyidik apa kendala terhadap tidak dipanggilnya saksi O dan S. Yang kedua, membuka hasil lab forensik ya dilakukan terhadap handphone inisial O, inisial S, dan inisial NM dan IM. Nah, kalau nanti sudah dilakukan yang kedua hal ini dalam gelar perkara khusus, saya yakin ini akan terbuka terang benderang. Tapi kalau misalkan tidak dikabulkan permintaan dari klien kami untuk pelaksanaan gelar perkara khusus, ya dugaan kami semakin menguat bahwa ada satu abuse of power dalam pengungkapan dugaan tindak pidana ini. Harapan kami ya lakukanlah azas equality before the law terhadap klien kami, karena klien kami juga warga negara Indonesia yang baik dan taat azas hukum dan bayar pajak kok ya. Jadi jangan nanti ada tersangka yang lain memohon gelar perkara khusus seperti Dr. Samira dikabulkan, tapi ini pelapor memohon gelar perkara khusus tidak dikabulkan, seperti itu. Kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Sembiring, mengungkapkan jika ia mengendus kejanggalan dalam penyelesaian kasus laporan kliennya. Ya, seperti diketahui, di tengah kabar berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21, Nikita Mirzani juga dikabarkan sakit. Di mana hal tersebut dianggapnya merupakan modus atau strategi pihak lawan untuk menghalang-halangi proses persidangan yang akan segera digelar. Lantas, seperti apa kejanggalan yang pihak Reza Gladys rasakan? Ini sama juga seperti yang kami sampaikan sebelumnya. Modus-modus seperti adanya gugatan dewan prestasi. Ya itu kan ini modus strategi penasihat hukum biasa sih sebenarnya. Bagaimana kemudian untuk agar kliennya itu dapat dilindungi secara hukum. Itu biasa. Kalau menurut saya sah-sah saja ya. Ya kalau ini dilakukan strategi seperti ini. Tetapi saya yakin dan percaya kalau aparat penegak hukum itu on the track terhadap asas legalitas kita, due process of law, saya yakin strategi ini tidak akan berhasil. Tetapi biasa itu. Ya kami juga dalam melakukan tugas kami sebagai advokat beberapa kali juga melakukan hal-hal seperti ini agar klien kami itu dapat diperingan atau lepas dari persangkaan pasal. Itu biasa seperti itu. Namanya juga kan advokat melindungi kepentingan kliennya.